Hadir, Bu. Ari Kurniawan. Hadir, Bu. Ada yang tahu kabar si Ari Kurniawan? Dia sakit giginya, Bu. Sakit. Bayu. Hadir, Bu. Sere. Hadir, Bu. Erik. Hadir, Bu. Fadila. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Iqbal. Hadir, Bu. Vivaldi. Hadir, Bu. Sarif. Hadir, Bu. Siti Nurjana. Hadir, Bu. Wasti. Hadir, Bu. Ajam. Hadir, Bu. Dah, sebelum seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita Wasti. Satu nusa, satu bangsa, satu, dua, tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air, Pancasila untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Tanah air, kasih jaya untuk selama-lamanya. Pada hari ini kita belajar IPS tentang bumiku sayang, bumiku malas, ya kan? Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mencari hubungan faktor alam perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Selanjutnya, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial masyarakat dan ekonomi. Sekarang Ibu mau tanya, masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Tentang dampak alam sama perbuatan manusia yang tadi? Apa? Kalau dia dampak alam, apa contohnya? Tentang misalnya gunung meletus, ya kan? Atau musim kemarau. Apa dampak alamnya? Dampak manusianya? Karena manusia membuang sampah sembarangan. Terus apa penyebabnya kalau manusia membuang sampah sembarangan? Terjadinya banjiran. Sekarang Ibu akan menunjukkan sama kalian tentang cara menjaga alam. Perhatikan ya. Perhatikan ya nak, ini cara menjaga lingkungan dan penyebab rusaknya lingkungan.
Tawa-tawa. Sudah? Itulah sekilas cara menjaga lingkungan dan penyebab rusaknya lingkungan. Ibu mau tanya, ada yang tahu yang setelah kita menonton video, apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Ya. Populasi manusia yang terus meningkat. Kedua, menanam tanaman. Ajaklah orang tua atau orang dewasa untuk menanam tanaman di pekarangan rumah. Ada berbagai manfaat bila kita menanam tanaman atau pohon, teman-teman. Dengan menanam, kita ikut menyuburkan tanah dan mempercepat air hujan menyerap ke tanah. Tanaman atau pohon yang kita tanam bisa membuat rumah lebih teduh. Saat fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen kembali ke udara. Perhatikan ya nak. Hingga hemat listrik. Enggak nampak ibu pegang. Selain menghemat air, kita juga perlu menghemat penggunaan listrik rumah. Saat di rumah, kita bisa mematikan lampu yang tidak dipakai. Kita juga bisa memakai lampu hemat energi. Bisa juga dengan menggunakan sumber elektronik atau kabel elektronik yang sudah selesai digunakan. Nah, kita bisa menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Tas jenis ini mudah dibawa kemana saja. Dengan begitu, kita ikut berperan dalam menjaga lingkungan alam di bumi. Oke, setelah menonton video barusan, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dia dapat setelah menonton video tersebut? Serek, apa kesimpulannya nak? Saya dapatkan tentang kerusakan lingkungan penyebab dan cara menjaga lingkungan. Ya, bagus. Tentang kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem, dampak ya kan? Seperti yang isi dalam video tadi, limbah plastik dapat merusak ekosistem kita. Terus, kalau itu, bumi kan selalu mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi bisa secara alami dan tanpa peran dari manusia. Itulah yang dinamakan dengan peristiwa alam. Peristiwa alam itu terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita bisa mencegahnya. Ada
ada juga kerusakan alam yang bisa dilakukan oleh manusia, dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya kan, kalau kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, maka akan terjadinya kebanjiran. Ada juga gunung meletus. Kira-kira kalau gunung meletus itu perbuatan faktor alam atau faktor manusia? Faktor alam, ya. Terus kalau peristiwa alam itu terjadi karena ada aktivitas di dalam bumi sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Tadi kan kita ada beberapa peristiwa alam yang sering terjadi dan berbahaya bagi kita, ya kan? Seperti tsunami, longsor, gelombang tsunami, gunung meletus. Kira-kira kalau dia tsunami, kenapa bisa terjadi tsunami? Kenapa aja? Gak apa-apa salah, sebutkan aja. Karena faktor alam. Kira-kira tsunami itu bisa nggak terjadi karena faktor manusia? Tidak bisa. Setelah tsunami, kebakaran hutan itu merusak lingkungan kita atau tidak? Apa akibat kalau dia rusaknya hutan? Yang pertama, hutan akan menjadi gundul, menjadi rusak, udara akan tercemar. Kalau misalnya terjadinya kebakaran hutan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan setelah kebakaran hutan? Menanam. Ya, bagus. Menanam kembali batang pohon untuk melakukan penghijauan hutan kembali. Kalau dia tadi gempa bumi itu faktor alam atau faktor manusia, nak? Faktor alam, ya kan? Karena ada gesekan inti bumi itu makanya terjadi tsunami, gitu. Kalau dia peristiwa alam terjadi karena ada aktivitas yang di dalam bumi sehingga tidak bisa kita lihat. Bisa juga aktivitas yang terjadi di luar bagian bumi. Dan tanda-tanda yang bisa kita amati, seperti kalau gunung yang mau meletus, bisa kita lihat kan tanda-tandanya. Oh, kalau gunung ini sepertinya sebentar lagi akan meletus. Nah, bisa kita lihat tanda-tandanya. Ada yang bisa, ada yang tidak, gitu. Kemudian angin puting beliung dan badai, kita bisa amati atau tidak? Bisa. Kalau pernah kalian menonton di YouTube atau di internet, kira-kira ada angin yang kuat atau angin topan lah, angin puting beliung, atau angin itu sudah ada, gitu. Apa gitu namanya kan, daun-daun pelipur berterbangan. Bisa kita tahu kan bahwa angin puting beliung telah terjadi, gitu. Kalau sampai seperti badai, orang-orang kan sering bilang, oh badai sepertinya akan terjadi, akan ada. Kalau di laut, gelombang laut atau badai yang ada di laut, mereka bisa melihat dari alat atau dari HP. Ada alat yang bisa kita ketahui, alat cuaca. Oh, gelombang laut sedang tinggi, gitu. Maka kita harus berhati-hati. Nah, itu peristiwa alam yang bisa kita amati. Kalau tadi peristiwa alam karena faktor manusia seperti buang sampah sembarangan dan dampaknya kebanjiran. Ibu mau kalian satu orang mengatakan dampak bencana alam bagi kehidupan manusia. Ada yang bisa? Oke, setelah
kita pelajari tadi, ada yang bisa nggak menyimpulkan dampak bencana alam bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa? Ajam, apa nak dampaknya? Membuang sampah sembarangan akan berdampak banjir, Bu. Ya, bagus. Membuang sampah akan berdampak banjir. Kalau dia ada juga, kalau musim hujan kemungkinan akan berdampak selain banjir ada juga longsor, ya kan? Bisa juga longsor kalau dia musim hujan. Setelah itu, ibu mau, udah ibu bagikan kan kertas lembar kerja. Perhatikan sudah ibu kasih. Itu kelompok ya nak. Amin, Kak. Kelompok dikerjakan. Ini sama saya ada. Kita kelompok. Kalian bagi sama si Erik itu ya. Ayo kerjakan. Kerjakan sekarang juga. Yuk. Ayo kerjakan nak. Ibu tunggu selama 5 menit. Perhatikan, di belakangnya kan masih ada. Di belakangnya masih ada. Ayo. Ibu tunggu selama 5 menit. Kerjakan. Semuanya, sekarang kita kumpul. Kumpul, Erik aja kumpul. Buat ke depan. Ayo Erik, kumpulkan ke depan nak. Kira-kira setelah belajar ada nggak yang belum dipahami? Kira-kira ada yang ditanya nggak? Atau yang belum paham? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, kita harus menjaga alam dan lingkungan kita. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membakar hutan, ya kan? Mari sama-sama kita menjaga alam atau lingkungan agar bumi kita ini tidak tercemar. Kalau bumi kita sehat, maka kita juga sehat. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita untuk minggu depan, sudah tidak ada bertanya, maka pelajaran kita selanjutnya tentang perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Oke? Silakan banyak belajar di rumah, baca-baca tentang rusaknya lingkungan karena ulah manusia. Oke, sudah itu. Ibu mau kepada kita semua, ayo nak, sama-sama kita jaga lingkungan kita agar bumi kita tidak tercemar, tidak rusak. Dan yang paling utama adalah lingkungan kita. Mau menjaga lingkungan kita, nak? Mau.
pelajaran ya nak, yang dipimpin oleh teman kita Bayu. Ayo Bayu. Sebelum mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Selamat berjumpa hari esok dengan semangat yang baru dan semoga kita semua sehat agar bisa terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.